Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 Open Recruitment Bursa HMTI UNED akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu berupa platform belajar online aplikasi Baraja. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan ini sendiri dapat diperoleh secara formal ataupun non-formal. Pendidikan formal contohnya yang program-program yang terstruktur di bawah instansi atau departemen pemerintah. Di Indonesia, pendidikan formal umumnya melalui tingkat yang berbeda-beda, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah ke atas. Tingkat pendidikan ini diciptakan bertujuan agar masyarakat dapat belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Akan tetapi, terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan menurunnya tingkat keefektifan pembelajaran siswa di sekolah. Siswa melakukan pembelajaran melalui sistem online atau pertemuan secara tidak langsung, sehingga cukup banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini. Seperti artikel yang ditampilkan, menurut survei, terdapat 66% siswa mengaku tidak nyaman belajar di rumah, serta 92% siswa memiliki banyak masalah dalam belajar daring. Beberapa contoh masalah terkait belajar daring yaitu koneksi internet yang tidak stabil di berbagai daerah, terutama di pedesaan, cukup sulitnya siswa untuk memahami pelajaran yang disampaikan secara online, dan sehingga pemerintah maupun pelajar membutuhkan suatu adaptasi metode belajar yang lebih efektif dan efisien agar mudah memahami materi pelajaran. Untuk itu, kami merancang aplikasi Baraja yang merupakan platform belajar online yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh siswa. Perancangan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah siswa belajar dan memahami materi di setiap pelajaran. Berbagai fitur yang disediakan dapat menunjang proses belajar dan dapat dipakai di berbagai device, ukuran yang tidak besar, serta bebas biaya untuk menggunakan fitur-fiturnya. Aplikasi ini dimulai dengan target pasar, yaitu siswa di Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi Baraja menghadirkan inovasi platform komunitas belajar online berupa fitur bimbingan belajar online, di mana setiap yang terdaftar dapat belajar kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi dengan jaringan internet melalui akses video dan e-book. Juga dapat mengakses live streaming pembelajaran dari tutor yang kompeten, serta pembahasan materi-materi dalam bentuk video. Juga terdapat fitur komunitas belajar, di mana sesama siswa dapat bertanya maupun menjawab dalam komunitas agar mendapat pemahaman yang lebih baik. Serta tambahan dalam aplikasi Baraja ini yaitu materi ekstra untuk Olimpiade bagi siswa-siswi yang ingin dan berminat untuk Olimpiade, serta kami menyediakan tryout secara berkala untuk siswa-siswi. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah suatu pengukur suatu kelayakan usaha. Analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu analisis strength, berupa aplikasi ini menunjang para siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya aplikasi Baraja ini, siswa dapat lebih terbantu dalam proses memahami materi secara mandiri. Selanjutnya adalah analisis weakness. Analisis ini berupa terdapat beberapa iklan yang akan ditampilkan secara berkala di setiap pembukaan aplikasi, pemutaran video pembelajaran, serta takedown ketika terlalu banyak pengguna atau kesalahan jaringan. Yang ketiga yaitu analisis opportunity.
Berupa aplikasi Baraja ini dapat dijadikan alternatif bagi para siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Terlebih aplikasi ini dilengkapi dengan fitur lengkap yang menunjang pembelajaran siswa. Adapun aplikasi ini dapat dijadikan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Sumatera Barat untuk membantu efektifnya pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu analisis threat. Terdapat berbagai halangan dan kekurangan dalam aplikasi Baraja ini. Akan tetapi, halangan dan kekurangan tersebut akan menjadi suatu tantangan bagi perusahaan untuk menyajikan sistem belajar online yang lebih baik dibandingkan pembelajaran jarak jauh konvensional ataupun persaingan bisnis. Adalah target pemasaran dari aplikasi Baraja Solusi Belajar Online. Nah, dari kami menargetkan pemasaran kami untuk siswa-siswa dan pemerintahan yang bekerja di bidang pendidikan. Kami telah menghitung dari jumlah total dari peserta didik di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 300.000 orang. Lalu kami mengalihkannya dengan 50.000 sebagai biaya memiliki akun dari aplikasi Baraja, sehingga kami menghitung didapatkan total available market kami atau TAM yaitu sebesar 22,4 miliar. Kemudian ada serviceable available market kami, itu kami mengambil sektor pangsa pasarnya sebanyak 25%, yaitu bernilai 5,5 miliar. Dan serviceable obtainable market kami selama 1 tahun yang bisa kami dapatkan yaitu sebanyak 1 miliar rupiah. Lalu kemudian selanjutnya adalah bisnis model yang kami terapkan pada aplikasi Baraja ini. Kami mengelola pendapatan kami dengan agar bisa mengembangkan platform ini adalah hasil dari iklan dan anggaran APBD Sumatera Barat dalam bidang pendidikan, sehingga siswa dapat menggunakan aplikasi dan harus mengeluarkan biaya sebesar pun untuk dapat belajar dengan kualitas tinggi dan merata di setiap daerahnya. Kemudian kami juga melakukan teknik pemasaran, yaitu dengan sistem marketing funneling, yaitu kami memasarkan produk kami dari kerjasama dengan alumni maupun pihak-pihak terkait yang ada di Sumatera Barat. Lalu kami juga melakukan digital marketing atau pemasaran secara digital, baik itu bisa melalui Instagram, Facebook, maupun penyuluhan di setiap sekolah, yaitu kami akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi mengenai produk yang akan kami hadirkan dalam waktu ini. Struktur perusahaan. Untuk struktur perusahaan terdapat 3 posisi penting di dalam perusahaan kami, yaitu CEO, Chief Executive Officer yang dipegang oleh Fikri Fadila Ihsan. Yang kedua, CTO, Chief Technology Officer yang dipegang oleh Misbah Fadiah. Yang ketiga, Chief Marketing Officer yang dipegang oleh Siti Hajar. Selain 3 posisi pentingnya ini, kami juga memiliki beberapa tutor yang akan memberikan materi di beberapa video serta live streaming dalam aplikasi yang akan direkrut dan diseleksi secara bertahap dan akan mendapatkan sertifikat dari pemerintah Sumatera Barat. Adapun struktur perusahaan ini secara keseluruhan akan menjadi tanggung jawab CEO, baik berupa teknis maupun non-teknis. Sedangkan CTO akan bertanggung jawab dalam teknis pengembangan aplikasi, memahami aplikasi serta mengelola pengembangan produk. Dan CMO akan bertanggung jawab terkait pengembangan strategi pemasaran aplikasi, melakukan riset pasar, menyeleksi tutor yang mendaftar untuk menjadi bagian aplikasi, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Yang pertama ada kesimpulan.
Untuk kesimpulannya, bisnis platform belajar online Baraja dapat merangkul pengguna dari segala kalangan. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini secara gratis atau bebas biaya. Walaupun diakses secara gratis, fitur-fitur yang diberikan atau yang ditawarkan itu sangat bagus atau yang jadi yang terbaik. Dengan ruang lingkup yang secara bertahap akan diperluas, sehingga aplikasi ini juga akan dapat merangkul seluruh siswa di Indonesia. Selanjutnya itu saran. Untuk sarannya, saat memulai suatu bisnis, prioritaskan kualitas dan layanan terbaik untuk konsumen atau target pasar. Bukan hanya itu, keunggulan-keunggulan juga perlu terdapat di produk atau di aplikasi yang kita rancang agar menarik peminat dari pengguna. Hal ini membuat produk lebih mampu bersaing dengan produk bisnis lain yang serupa. Sekian hasil presentasi bisnis plan dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.